kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa besar dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang mungkin tidak punya pengharapan Tuhan berikan pengharapan, mungkin dalam jodoh, karir, kesehatannya, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, jemaat semuanya. Selamat datang kembali dalam program Doa Pagi dan Doa Malam Gereja Best. Dan melalui program ini, saudara, ini adalah satu program yang memang sangat baik, karena biar kita selalu membiasakan diri kita untuk memulai sesuatu dengan Tuhan. Dan kita juga ketika menutup segala aktivitas kita setelah kita selesai pada hari itu, kita juga menutupnya bersama dengan Tuhan. Biarlah ini juga kiranya menjadi suatu kebiasaan yang baik, karena hanya firman Tuhanlah, saudara, yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita buka dulu dalam suatu firman Tuhan, dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kali ini kita akan belajar, saudara, bahwa bagaimana kita itu sabar menanti janji Tuhan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penantian, bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang sebagian besar orang itu adalah hal yang tidak menarik, saudara. Oleh karena itu banyak sekarang jajanan-jajanan atau mungkin kita makanan, kita maunya itu adalah sesuatu yang serba instan. Begitupun dalam kehidupan kekristenan seseorang, seringkali kita itu inginnya sesuatu yang instan daripada Tuhan. Contohnya, saudara, ketika kita sedang menunggu jawaban Tuhan, ketika kita sedang dalam sakit, ketika kita sedang dalam pergumulan, tak jarang kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa sembuhkan, mungkin hari ini. Kalau bisa secepat mungkin Tuhan, saya ingin keluar dari masalah ini. Saya ingin segera mendapat jawaban atas segala kesusahan saya. Sehingga saudara, banyak dari kita yang akhirnya ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai ragu. Apakah benar Tuhan mendengar doa saya? Apakah benar bahwa Tuhan itu menyertai saya? Mengapa saya sudah melayani Tuhan sekian lama? Mengapa saya sudah ikut Tuhan sekian lama, tetapi sampai sekarang belum ada jawabannya juga? Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Mengapa begitu, saudara? Seorang pahlawan itu adalah, kalau saudara kita perhatikan, ketika ada dalam sesuatu peperangan, saudara, pada zaman itu, ketika lawan itu sedang menunggu di dalam benteng, saudara. Ketika itu, strategi yang digunakan bukan menyerbu benteng tersebut, saudara, tetapi menunggu sampai perbekalan lawan itu habis. Mereka, si pengepung itu sabar, menunggu sampai nanti perbekalannya habis, menunggu sampai ketika musuh di dalamnya itu lemah, baru begitu itu mereka serang, saudara. Itu adalah salah satu konsep dalam peperangan yang dipakai. Mengapa kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita tidak pernah sabar dan kita tidak pernah coba mencari sebenarnya apa mau Tuhan dalam hidup kita, saudara? Karena seringkali persoalan, pergumulan, sakit itu Tuhan izinkan bukan tanpa alasan. Tetapi bagaimana melalui semua itu Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan ingin melatih kita, sehingga kita bukan menjadi seorang Kristen yang gampangan. Bukan menjadi seorang Kristen yang gampang menyerah, yang gampang kemudian akhirnya menyerah dengan keadaan. Tapi di dalam semua kesulitan itu kita tetap bisa berserah kepada Tuhan. Coba kita bayangkan, saudara, ketika kita mungkin sebagai seorang anak kecil, ketika kita mungkin baru belajar berjalan, apakah orang tua kita selalu misalkan memegangi kita, saudara, agar kita tidak jatuh? Sebagai seorang anak kecil, tentu kita sebelum bisa berlari, kita belajar dulu untuk merangkak dulu. Kita belajar untuk akhirnya berjalan pelan-pelan,
Kita belajar akhirnya setelah kita berjalan pelan-pelan, kita bisa kemudian lari lebih cepat dan kemudian kita bisa berlari. Sama dalam hidup kita sekarang ini pun, Tuhan juga ingin melatih kita. Sehingga badai persoalan, kesulitan sekarang ini Tuhan ingin pakai untuk kita akhirnya menjadi orang pribadi yang lebih berkualitas. Saya teringat ada suatu kisah, saudara, dari seorang namanya Jack Ma ini adalah salah satu seorang pendiri dan dia adalah pendiri Alibaba, saudara. Itu adalah suatu perusahaan e-commerce terbesar. Dan dalam ceritanya Jack Ma berkata bahwa sebelum dia mendirikan Amazon, saudara, dia ditolak berapa puluh kali, saudara. Bahkan untuk bekerja menjadi pelayan pun dia ditolak, saudara. Tetapi di luar semua penolakannya itu, saudara, Jack Ma ini tetap sabar. Dia tidak menganggap bahwa keadaan yang sekarang, dia tidak menganggap bahwa kegagalan yang dia alami, dia tidak menganggap bahwa situasinya sekarang itu berarti dia tidak ada harapan di masa depan. Tapi dia akhirnya bisa bangkit dengan berbekal kemudian pinjaman dan kemudian beberapa rekan bisnis yang setuju dengan dia, saudara. Dia memulai bisnisnya di dalam apartemen dan kemudian sekarang menjadi besar. Sama dengan keadaan kita sekarang juga, saudara. Apakah kita bisa sabar menanti janji Tuhan, saudara? Apakah kita juga bisa tetap bertekun di dalam Tuhan? Apakah tetap kita bisa, saudara, berserah kepada Tuhan? Karena orang yang sabar, saudara, bukan berarti dia itu diam saja. Bukan berarti bahwasannya dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi sambil dia menunggu itu, saudara, dia mengasah dirinya terus-menerus. Dia kemudian bisa sambil berpegang pada visi Tuhan, dia terus berjalan di dalam itu, saudara. Dia tetap meningkatkan kualitas dirinya, dia tetap berusaha, dia tetap semaksimal mungkin, saudara. Baru setelah itu, akhirnya dalam suatu kesempatan, akhirnya Tuhanlah yang menjadikan itu semua, saudara. Jadi memang mungkin saat ini adalah situasi yang masih sulit, saudara ya. Mungkin 2 tahun ini bagi kita, bagi mungkin saudara sudah ada dari kita mungkin kehilangan sanak saudara kita dalam pandemi ini. Mungkin ada juga saudara yang dalam karirnya saat ini mungkin sedang tidak baik karena perusahaannya terdampak pandemi, atau mungkin bisnis saudara pun saat ini juga sedang mengalami masalah. Tetapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan izinkan semua itu, dan bahwa di dalam pergumulan saudara pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Tinggal bagaimana, saudara, kita itu mau datang kepada Tuhan. Kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah pada visi yang telah Tuhan berikan, saudara. Terutama melalui gereja ini, saudara, Tuhan sudah berikan visi bahwa akan adanya terjadi pengangkatan. Bahwa pada akhir zaman ini, saudara, Tuhan juga akan memakai banyak anak muda. Bahwa banyak anak muda yang akan Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan, yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dalam itu semua pun Tuhan akan memperlengkapi dengan luar biasa. Jangan sampai, saudara, kita tahu visi Tuhan ini, tetapi kita akhirnya orang-orang yang terdahulu, yang tahu akan visi Tuhan, kita akhirnya mundur, kita akhirnya tidak percaya, kita akhirnya tidak tahan uji, tetapi jadilah orang yang sabar, tekun, saudara, berusaha menanti janji Tuhan. Karena visi yang Tuhan berikan, ini adalah ya dan amin, saudara. Visi sedang mulai digenapi. Visi Tuhan, saudara, sedang bekerja di dalam gereja ini. Jika saudara benar-benar mengimani hal tersebut, yakinlah dan percayalah bahwa sebesar apapun masalahmu pada saat ini, sebesar apapun pergumulanmu pada saat ini, pasti akan ada jalan keluar dan Tuhan bisa mengubahnya itu untuk kebaikan dan keberhasilan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan, atas segala berkat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan bahwa Tuhan, dalam keadaan apapun juga, Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang sabar, setia menanti janji Tuhan. Karena visi Tuhan pasti akan digenapi. Memberkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Memberkati juga saudara-saudara kami, Tuhan Yesus,
yang mungkin saat ini sedang dalam karirnya, sedang terganggu bisnisnya, takut akan hari depan, rumah tangga, Tuhan Yesus, penyakit, mungkin apapun beban persoalan hidup mereka, biarlah Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hidup dan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah setiap orang ini Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan bisa menerima dan memegang teguh janji Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.